Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Mudah dan Simple. Kali ini kita akan membahas nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Video ini adalah bagian pertama dari pembahasan persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Bagian keduanya membahas pertidaksamaan rasional dan irasional di video selanjutnya ya. Tonton dan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Materi ini dipelajari di Matematika Wajib di kelas 10 SMA atau MA. Yang kita bahas adalah tentang nilai mutlak, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pembahasannya, nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X anggota himpunan bilangan real dapat ditulis sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X untuk A lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan negatif X untuk A kurang dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan X anggota himpunan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan dan A lebih besar sama dengan 0, berlaku sifat berikut. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari min A, lebih kecil dari A. Nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A jika dan hanya jika negatif A lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan A. Yang ketiga, nilai mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Yang keempat, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Contoh, nilai mutlak dari A itu kurang dari 1. Ini jika dan hanya jika A-nya ada di antara min 1 dan 1, yaitu A lebih besar dari min 1 dan A kurang dari 1. Contoh yang kedua, nilai mutlak B lebih besar sama dengan 3, jika dan hanya jika B-nya kurang dari sama dengan negatif 3 atau B-nya lebih besar sama dengan 3. Yang B, sifat dari nilai mutlak ini untuk X anggota himpunan bilangan real berlaku nilai mutlak X itu sama dengan akar pangkat dari X pangkat 2. Contoh, negatif 2 itu dipangkatkan 2 sama dengan 4. Tapi 2 dipangkatkan 2 juga sama dengan 4. Berarti nilai mutlak 2 itu sama dengan akar 4. Jadi akar 4 itu hasilnya bisa sama dengan min 2, bisa juga sama dengan 2. Karena dari sini ya. Oke, yang C. Untuk X, Y, anggota himpunan bilangan real berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari X kali Y itu sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Jadi kalau bilangan dibuat dalam nilai mutlak, maka jadi positif ya. Contoh di sini. 5, nilai mutlak dari 5 kali negatif 3. Itu sama saja dengan nilai mutlak 5 kali nilai mutlak 3. Jika dan hanya jika ini dikalikan sama dengan negatif 15. Masih belum dibuka nilai mutlaknya ya. Jadi negatif 15 dibuka nilai mutlaknya jadi sama dengan 15. Ini 5 kali 3. Oke. Yang kedua, nilai mutlak dari X per Y sama dengan nilai mutlak X per
Y dengan Y tidak boleh sama dengan 0. Jadi langsung dibagi saja ya. Nilai mutlak dari 18 per min 3 sama dengan nilai mutlak dari min 6 sama dengan 6. Oke. Ingat ya. Jadi kalau dibuka nilai mutlaknya, lambangnya di sini, maka jadi positif. Yang tadinya negatif jadi positif. Oke. Yang ketiga, nilai mutlak dari X plus Y kurang dari nilai mutlak. Di dalam nilai mutlak ini ada nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak dari negatif 10 ditambah 5 kurang dari nilai mutlak negatif 10. Kita beri jadi nilai mutlak juga ditambah nilai mutlak 5. Jadi nilai mutlak 5 ini kan hasilnya, ini hasilnya adalah negatif 5. Oke ya, jadi nilai mutlaknya dibuka jadi 10 tambah 5, jadi hasilnya 5 kurang dari 15 ya. Yang nomor 4 itu kalau tandanya kurang dari. Oke, dan ini tandanya lebih besar. Jadi kalau dikurangi nanti hasilnya justru lebih besar. Contoh negatif 7, nilai mutlak dari negatif 7, negatif 3, negatif 7 lebih besar dari nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 3 dikurangi nilai mutlak 7. Jadi sama dengan ini. Negatif 3, negatif 7 jadi negatif 10. Ini 3 min 7. Jadi sama dengan 10 itu lebih besar dari 4. Kenapa 4? Di sini kan negatif 4 karena pakai tanda harga mutlak. Oke. Yang D, untuk Y, X, Y lebih anggota himpunan bilangan real berlaku harga mutlak X, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Contoh, negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan nilai mutlak dari 5 jika dan hanya jika negatif 5 dipangkatkan 2, 25. 5 dipangkatkan 2, 25. Jadi berlaku tanda sama dengan. Yang E, untuk X, Y anggota himpunan bilangan real berlaku aturan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X dikurang Y dikalikan dengan X ditambah Y itu kurang dari 0. Contoh, 4, nilai mutlak 4 itu kurang dari nilai mutlak 5 jika dan hanya jika 4 kurang 5 kali 4 tambah 5. 4 kurang 5 min 1. 4 tambah 5 9. Min 1 kali 9 min 9. Min 9 itu kurang dari 0. Yang kedua, kalau nilai mutlak X lebih besar dari nilai mutlak Y, maka berlaku X min Y kali X plus Y lebih besar dari 0 ya. Seperti di sini nilai mutlak 5 lebih besar dari nilai mutlak min 4, negatif 4. Jika dan hanya jika 5 dikurang min 4 kali 5 ditambah min 4 itu berarti ini berapa? 5 min jadi plus 5 plus 4 9. 5 min 4 5 min 4 berapa? 1. Jadi 9 kali 1 9. 9 lebih besar dari 0. Oke. Kita langsung ke contoh persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak x dikurang 2. Ya, tadi dalam sifatnya disebutkan ini kita pangkatkan, tapi juga kita akarkan. Karena pangkat dengan akar akan kembali ke awal. Ya, bahwa nilai mutlak x sama dengan akar pangkat X kuadrat. Oke. Jadi masing-masing dipangkatkan juga diakarkan. Didapat 3x tambah 2, 3x tambah 4
kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat. Masing-masing dikuadratkan, ya. Didapat di sini 9X kuadrat tambah 24X tambah 16. Ini untuk ini ya, untuk yang ini. Dikurangi, ingat ini penggunaan kurung fatal sekali ya. Kalau negatif di sini, yang ini tidak di dalam kurung dulu, nanti hasilnya bakal membingungkan. Oke, ini jangan dilepas kurungnya ya. X kuadrat min 4X plus 4. Ini dari hasil X min 2 dikuadratkan. Didapat 8X kuadrat tambah 28X tambah 12 sama dengan 0, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan negatif setengah atau X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif setengah. Oke. Yang kedua, nilai mutlak dari 5 dikurang 2/3X dikurang 9 sama dengan 8. 9-nya pindah ke sini ya. Jadi 8 ditambah 9, 17. Oke. Jadi karena ada dua macam ya. Yang satu jadi min 17. Yang satu plus 17. Oke. Yang pertama 5 dikurang 2/3X sama dengan min 17, atau 5 dikurang 2/3X sama dengan 17. Didapat 5-nya ke sini ya. 5-nya pindah ruas. Ini juga pindah ruas. Min 17 min 5 jadi min 22. Min 2/3X sama dengan min 22. Maka X ini kali silang. Ya. 66 dibagi 2 sama dengan 33. Yang ini min 2/3X sama dengan 17 kurang 5, 12. Jadi X-nya sama dengan 3 kali 12, 36 dibagi min 2, min 18. Jadi hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah min 18,33. Contoh yang ketiga. Ini lebih mudah ya. Jadi X min 2 dikuadratkan sama dengan, karena ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan harus dikuadratkan. Oke. Jadi di sini 2-nya juga dikuadratkan. Jadi hasilnya X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 4. Atau X kuadrat min 4X, ini ke sini jadi 0 ya. Sama dengan 0. Keluarkan X-nya. X kali X min 4 sama dengan 0. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 4. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 4. Contoh yang keempat. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari yang A. Nilai mutlak dari X plus 5 ditambah 4. 4-nya pindah jadi negatif. Ya. Tidak ada yang di nilai mutlak yang hasilnya negatif. Ya. Jadi persamaan ini tidak memiliki penyelesaian ya. Karena apa? Karena hasilnya negatif ya. Jadi kalau nilai mutlak itu hasilnya positif. Oke. Yang B, 5 kali X nilai mutlak dari X min 3. 0 ini dibagi 5. 5 dibagi 5 1. Ya, ini ada angka 1. 0 bagi 5 0. Ya, bukan 5 dibagi 0, tapi 0 dibagi 5 sama dengan 0. Oke. Jadi X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3. Soal berikutnya, tentukan hasil dari nilai mutlak X min 3 sama dengan 2014. Gunakan sifat yang ini ya. X, nilai mutlak X itu sama dengan X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Sama dengan min X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi yang pertama kita pakai yang ini ya. X min 3 sama dengan 2014. Maka X sama dengan 2014 tambah 3 sama dengan 2014.
17. Yang B-nya pakai yang ini. X min 3 sama dengan min 2014. X min 3 sama dengan min 2014. X sama dengan 3 dikurang 2014 sama dengan min 2011. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 2011 atau X sama dengan 2017. Yang keenam, nilai mutlak dari 2X min 4 sama dengan 3. Ya. Yang pertama, di sini sama dengan positif 3, di sini sama dengan negatif 3, tapi nilai mutlaknya harganya lambangnya sudah dibuka ya. Oke. Jadi sama dengan yang di sini X sama dengan 7/2, yang di sini X sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 dan 7/2. Oke. Paham sini ya? Ini mudah sekali. Nah, cukup untuk persamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Yang harus diingat itu sebetulnya cukup hanya beberapa saja, ya. Pokoknya kalau lebih kecil baik yang sama dengan ataupun tidak, ini dilihat sama ya. Nih, antara X-nya antara min A dan A. Pertidaksamaannya menyesuaikan. Kalau di sini lebih kecil, ini lebih kecil. Kalau ini lebih kecil sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Oke. Kalau yang lebih besar, lihat ada atau. Ya. X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Oke? Ya. Untuk Fx sama saja. Ini poin 5 sampai 8 sama saja dengan poin 1 sampai 4. Bedanya kalau di sini berupa fungsi, di sini berupa fungsi sederhana, ya. Terus yang 9, ini sifat awal sebetulnya bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar pangkat dari X kuadrat. Oke. Nah, poin 10 sampai 13 ini tinggal dikuadratkan saja. Nilai mutlak Fx lebih kecil dari nilai mutlak Gx, itu artinya jika dan hanya jika Fx kuadrat kurang dari Gx kuadrat. Oke, semua tandanya tidak ada yang berubah. Untuk Fx per Gx, ya, ini bisa kali silang sebetulnya seperti ini. Maka jika dan hanya jika Fx, ya, ditambah A kali Gx dikalikan dengan Fx dikurang A kali Gx, ya. Ini penyelesaiannya. Kita lihat dalam contoh untuk lebih jelas. Nomor 1, 2 kali nilai mutlak X plus 10 dikurang 5 lebih besar sama dengan 25. 5-nya pindah ke ruas kanan, ya, didapat 30. 30 dibagi 2, jadi ini 15. Jadi X ditambah 10, nilai mutlak dari X tambah 10 lebih besar sama dengan 15. Ingat, nilai mutlak Fx lebih besar sama dengan 0, itu adalah Fx kurang dari sama dengan min A atau Fx lebih besar sama dengan A. Jadi didapat di sini X plus 10 kurang dari sama dengan min 15. Yang satunya X plus 10 lebih besar sama dengan 15. Yang ini didapat X sama dengan min 25. Ini didapat X lebih besar sama dengan 5. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 25 atau X lebih besar sama dengan 5. Yang nomor 2. 2 kurang dari nilai mutlak 2 min setengah X kurang dari sama dengan 3. Ingat ya, kalau kurang dari apa? Berarti A-nya itu ada di antara Fx-nya ada di antara negatif A dan A. Jadi kita satu-satu. Ini dulu eksekusi. Oke. Nilai mutlak 2 min setengah X kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi
buka sekarang nilai mutlaknya, maka min 3 kurang dari sama dengan 2 min setengah X kurang dari sama dengan 3. 2-nya pindah ke sini juga. Ya, jadi min 3 min 2. Yang sebelah paling kanannya 3 min 2. Jadi min 5 lebih kecil sama dengan negatif setengah X kurang dari sama dengan 1. Karena ini tidak boleh negatif, ya, tidak boleh negatif. Jadi dikalikan dengan negatif 2. Negatif 5 kalikan negatif 2, 10. Nah, ini berubah. Berubah ya, ini berubah nih. Berubah tandanya. Jadi berubah. Yang tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Oke. Ini kita simpan dulu. Ini pertama. Yang kedua. Nah, eksekusi yang ini. 2. Karena dibaca dari sebelah sini, maka ini nilai mutlak 2 min setengah X lebih besar ya. Ini dibaca dari sini lebih besar dari 2. Ingat kalau lebih besar maka fx-nya kurang dari min A atau fx lebih besar dari A. Nah, didapat 2 min setengah X kurang dari min 2 atau 2 min setengah X lebih besar dari 2. Jadi setengah X kurang dari min 4. Min setengah X kurang dari min 4. Ini tidak boleh X-nya negatif. Jadi dikalikan negatif. Jadi X dikalikan 2 jadi X. Dikalikan 2 jadi 8. Yang ini juga sama, tidak boleh negatif. Ya, dikalikan negatif 2. Jadi X kurang dari 0. Nah, ada berapa penyelesaian? 1, 2, 3. Maka kita buat di garis bilangan. 0. 0-nya tanda kurang dari. Tidak ada tanda sama dengan. Maka ini kosong. 8 juga kosong. Min 2 dan 10 ini ada tanda sama dengan. Ya. Jadi ini isi. Kita uji ke sini. Ya. Nah, X antara 10 dan min 2. Ini yang di tengah, ya. Ini kurang dari 0 ke sini. Lebih besar dari 8 ke sini. Jadi ini irisannya. Ini irisannya. Jadi didapat himpunan penyelesaiannya X lebih besar sama dengan min 2 dan X kurang dari 0, atau X lebih besar dari 8 dan X kurang dari sama dengan 10. Jadi di sini kuncinya, ya. Kuncinya adalah dalam garis bilangan. Oke. Yang ketiga, nilai mutlak 3 dikurang 2X kurang dari 4. Ingat ya, kalau kurang bagaimana? Fx-nya ada antara nilai min A dan A. Ya, jadi 3-nya pindah ke sini, juga pindah ke sini. Min 4, min 3, ini 4, min 3. Didapat min 7 kurang dari min 2X kurang dari 1. Tidak boleh ini X-nya negatif, jadi kita kalikan min setengah. Ya, kalau dikalikan tandanya berubah ya, ini ingat berubah. Jadi 7/2 lebih besar dari X lebih besar dari min setengah, atau dibalik, min setengah X, maaf ini bukan setengah ya, nggak ada X-nya ini, min setengah kurang dari X kurang dari 7/2. Oke. Contoh yang keempat, nilai mutlak dari 3X plus 2 dibagi 4 kurang dari sama dengan 1. Ingat kalau kurang dari, nilai fx-nya itu ada antara min A dan A. Ini kali silang nih, kali silang ke sini ya. Kali silang. Nah, jadi 1 kali 4. Oke. Pengerjaannya seperti biasa ya. 2-nya pindah ke sini. Jadi min 4 min 2.
2. Ke sini juga 4 min 2. Jadi didapat min 6 lebih kecil sama dengan 3X lebih kecil sama dengan 2. Ini negatif, nggak usah dipedulikan. Yang penting koefisien dari X itu positif. Kalau negatif, kita sederhanakan harus positif ya, dikalikan dengan negatif. Jadi didapat X lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 2/3. Oke, paham ya? Nomor 5. Nilai mutlak dari 2X tambah 1 lebih besar dari nilai mutlak X min 3. Nah, ini pakai sifat poin berapa itu ya? Jadi tinggal dikuadratkan saja. Jadi 2X plus 1 kuadrat lebih besar dari X min 3 kuadrat. Ya. Masing-masing ruas kiri dikuadratkan, kemudian semua dipindahkan ke ruas kiri. Jadi lebih besar sama dengan 0. Ya. Ini menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita cari nilai nolnya, didapat X-nya min 4/3 dan X min 2. Ya, kita uji di garis bilangan. Ada X min 2-nya di sini ya. Ini min 4/3. Uji X sama dengan 0. Kepertidaksamaan ke sini. Ke sini ya, boleh ke sini boleh. 3 kali 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8 lebih besar sama dengan 0. Hasilnya negatif. Min 8 berarti yang ada 0-nya ini negatif. Yang lain positif, negatif gitu ya. Nah, daerah yang memenuhi adalah daerah positif. Karena apa? Karena tandanya lebih besar. Jadi, karena yang positif yang ini ya, yang ini. Nah, ini. Jadi, X ada antara min 2 dan min 4/3. X lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan min 4/3. Paham ya? Oke, yang nomor 6. Nilai mutlak dari setengah X tambah 6 lebih besar sama dengan 9. Ingat kalau lebih besar bagaimana? Fx-nya lebih kecil sama dengan min A atau Fx lebih besar sama dengan A. Diuraikan seperti biasa saja ya. Yang satunya sama dengan min 9, yang satunya sama dengan 9 ya. Pakai aljabar biasa. Oke, didapat X kurang dari sama dengan min 30 atau X lebih besar sama dengan 6 ya. Nomor 7. Nilai mutlak dari 3 ditambah 7/X lebih besar dari 1 ya. Ingat kalau lebih besar, solusinya adalah Fx kurang dari min A atau Fx lebih besar dari A. Ya. Jadi seperti ini. Yang pertama kurang dari min 1, yang kedua lebih besar dari 1. Pengerjaan biasa saja. 3-nya ke sini, jadi min 1 min 3. Ini 1 min 3 ya. Yang di sini 7/X kurang dari min 4. Jadi 7. X-nya kalikan silang, 7 kurang dari min 4X atau min 4X lebih besar dari 7 kalikan negatif. Jadi 4X kurang dari min 7, X kurang dari min 7/4. Yang ini 7/X lebih besar dari min 2. 7, X-nya dikalikan dengan min 2X atau min 2X kurang dari 7. Dikalikan negatif karena X koefisiennya tidak boleh negatif ya. Jadi 2X lebih besar dari min 7. X lebih besar dari min 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 7/4 atau X lebih besar dari min 7/2. Oke? Nomor 8. Bagaimana kalau seperti ini? Ya. Jadi solusinya Fx tambah A kali Gx dikalikan dengan Fx dikurang A kali Gx ya. Karena Fx-nya adalah 3 min 2x, Gx-nya adalah 2 ditambah x. Maka didapat sebuah faktorisasi 11 ditambah 2x kali 5 min 5 min 6x. Ini dari sini ya. Dari sederhana dari sini.
dari langkah-langkah ini mengikuti rumus ini. Nah, didapat kita uji bilangan. Min 11 per 2 dan min 5 per 6. Masukkan saja 0 ke sini. Ya. Jadi 11 ditambah 2 kali 0 dikali min 5 dikurang 6 kali 0. Jadi 11 kali min 5, ini hasilnya negatif. Ya. Berarti daerah yang ada nolnya negatif, yang lain positif, ini negatif. Jadi X lebih kecil sama dengan 11 per 2, negatif 11 per 2, atau X lebih besar dari negatif 5 per 6. Terakhir, nomor 9. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Dikuadratkan saja. Ya, masing-masing ruas dikuadratkan. Nah, ini setelah dapat, kemudian semua dipindahkan ke ruas kiri, didapat 0. Nah, hasilnya min 5x kuadrat ditambah 38x dikurang 48 lebih besar sama dengan 0. Kita suka bingung memfaktorkan dengan tanda negatif ini ya. Maka, untuk memudahkan kita kalikan dengan negatif. Jadi didapat 5x kuadrat min 38x tambah 48. Tandanya kalau dikalikan negatif jadi berubah, oke? Nah, didapat di sini setelah difaktorkan didapat 5x min 8 kali x min 6. Uji garis bilangan x sama dengan 0. 0 ada di sini ya. Ada di sebelum 8 per 5. Oke? Didapat hasilnya positif. Positif berarti ada nolnya positif, ini negatif, ini positif. Tandanya lebih kurang dari 0. Artinya yang memenuhi adalah daerah negatif. Jadi X ada di antara atau X lebih besar sama dengan 8 per 5, lebih kecil sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang kita menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Lihat ini, fx sama dengan nilai mutlak X. Nah, ketika menjadi fx sama dengan X plus 3, lihat, ada berapa langkah dia digeser? Ada plus 3. Jadi dia bergeser kemana? Bergeser ke kanan 3 langkah. Ya. Nah, kalau ini X min 2. Ya. X min 2 bergeser 2 langkah ya. Nah, ini X plus 2 bergeser ke kiri ya. Kalau positif bergeser ke kiri, oke? Cara menggambarnya bagaimana? Ya, misalnya ini persamaannya 2, nilai mutlak dari 2x plus 6 dikurang 4. Substitusikan saja, kita ambil misalnya x-nya min 6. Min 6, 2 kali min 6 min 12 ditambah 6 jadi min 6. Min 6 nilai mutlaknya 6. 6 kurang 4, 2. Jadi y-nya sama dengan 2. Ya, tinggal substitusi ke fungsinya. Tinggal dihubungkan titik-titiknya. Nah, ini didapat. Ya. Ini interval kirinya titik min 6,2. Ya, cukup beberapa titik saja, nanti tinggal dihubungkan. Ya. Nah, ini X min 1 berarti ke kanan, ya. Biar tidak pusing seperti tadi membuat tabel. Oke? Ini hanya contoh-contohnya saja, ya. Jadi kalau harga mutlak ada 2, ya, ada 2. Nah, terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai tuntas. Terima kasih pula sudah mengklik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang pertidaksamaan rasional dan irrasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.